Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya Alia Myron dalam program 3 Hari Channel. Dalam video ini kita akan menjawab suatu gagasan yang sering berkeliaran di sosial media tentang iman Kristen, yang mengatakan bahwa iman Kristen itu tidak masuk logika, iman Kristen itu tidak masuk akal, mengapa saya harus mengikuti dia? Nah, ketika ada orang mengatakan hal seperti ini, saya perlu mempertanyakan bahwa kekristenan itu tidak masuk di dalam logika, itu tergantung di dalam logika siapa. Tidak masuk di dalam logikamu tidak berarti tidak masuk di dalam logika orang lain, karena logika setiap orang itu berbeda-beda. Tapi banyak orang yang berpikir, Tuhanmu kan mati, Tuhanmu kan tersalib, Tuhanmu kan ya manusia, mengapa kamu harus percaya kepada dia? Mengapa Tuhan mati, mengapa Tuhan tersalib itu sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, dan kalian boleh cek kembali sebelum melanjutkan ini untuk menonton semua itu artinya apa. Tapi satu hal yang pasti, mengenai orang yang skeptis mengenai Yesus Kristus, mengapa mereka tidak mau percaya kepada Yesus Kristus, itu ada penjelasannya dan sudah diperkatakan oleh Rasul Paulus sebelum hari ini atau 2000 tahun yang lalu. Ya, Rasul Paulus pernah mengatakan demikian dalam suratnya pertama kepada jemaat di Korintus ayat yang ke-18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Lebih jauh ia juga mengatakan apa? Ayat 23, tetapi kami yang memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang Yahudi adalah suatu sandungan, dan untuk orang bukan Yahudi adalah suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi memang bagi orang Yahudi penyaliban Yesus itu adalah batu sandungan, karena kemesiasan, keinginan orang Yahudi terhadap Mesias adalah Mesias yang tidak mati, atau mereka menginginkan Mesias yang dapat membebaskan Israel dari perbudakan atau penjajahan bangsa Roma. Tapi karena Yesus mati, maka kematian Yesus menyandung mereka untuk percaya kepada Yesus, karena Yesus bukanlah penyelamat bangsa Israel dari penjajahan Roma. Dan ini adalah suatu kebodohan bagi orang-orang di luar Yahudi. Dalam hal ini katakanlah bangsa-bangsa lain, bangsa Afrika, bangsa Asia, bangsa Eropa, mereka mengatakan penyaliban itu suatu kebodohan, ngapain kamu percaya kepada dia, ngapain kamu ikuti dia. Tetapi bagi orang-orang yang telah dikhususkan Allah, kepada orang-orang yang telah merendahkan dirinya dan mengerti tentang hikmat Allah, penyaliban dan berita tentang salib itu adalah sebuah kekuatan. Kekuatan yang bagaimana? Karena ternyata penyaliban melalui penyaliban di mana ia dapat mati, melalui kematiannya itu ia dapat menaklukkan kematian itu lalu bangkit sebagai pemenang. Itu menjadi bukti bahwa memang kematian dan penyaliban Yesus Kristus adalah kekuatan Allah untuk mengalahkan kematian itu sendiri. Jadi semua orang yang akan mati, semua orang yang akan binasa, lihat dan pandanglah kepada Yesus Kristus itu. Karena hanya dialah satu-satunya yang telah bangkit dari kematian. Maka bagi kamu yang akan mati, percayalah kepada dia agar kamu tidak selalu dan terus di dalam kematian itu. Di manakah nabi yang dikatakan nabi penutup? Di manakah kaisar? Di manakah pemimpin dinasti Tionghoa? Di manakah pemimpin-pemimpin Mesir? Di manakah Cleopatra? Di manakah Firaun? Di manakah mereka semua? Sampai hari ini mereka masih ada di dalam tanah dan mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka dari kematian. Kalau kamu mempercayakan dirimu kepada orang-orang yang demikian, maka nasibmu pun akan sama seperti nasib mereka, karena mereka sampai hari ini di dalam tanah. Tapi kalau kita memberi diri kepada Kristus, maka kita akan memperoleh nasib sebagaimana yang dilakukan dan diperoleh oleh Kristus. Bahwa Yesus Kristus di dalam sejarah telah mati, namun tidak hanya mati, ia telah bangkit dari kematian itu sebagai tanda bahwa ia telah mengalahkan kematian itu. Maka dengan demikian kematian Kristus adalah kekuatan bagi siapapun dan barang siapa yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi memang pemberitaan Injil dan pemberitaan salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Pemberitaan salib adalah hal yang tidak masuk logika bagi mereka yang akan binasa. Karena sama seperti iblis. Logika iblis adalah ketika mereka ingin membunuh Yesus, ketika mereka mau menghancurkan Yesus, mereka berpikir mereka menang. Tapi mereka lupa bahwa Allah telah mengalahkan mereka dengan senjata yang sama. Jadi logika dunia pasti menolak Yesus, sama seperti logika iblis yang kalah, logika iblis yang telah salah terhadap Yesus. Logika iblis dengan membunuh Yesus kami menang, tetapi logika Allah justru karena kamu membunuh dia maka aku yang menang. Jadi kalau kamu menganggap penyaliban adalah kebodohan dan tidak masuk logika, maka logikamu sama seperti logika iblis yang telah dipermalukan dalam sejarah. Tapi kalau kita menganggap bahwa penyaliban adalah suatu kemenangan Allah,
karena Yesus Kristus telah bangkit melalui kematian itu di dalam sejarah dunia, maka kita adalah orang-orang yang termasuk mencintai hikmat Allah. Jadi tetaplah di dalam Kristus, jangan tinggalkan Kristus, karena bagi kamu yang meninggalkan Kristus artinya kamu menyerahkan dirimu kepada hikmat dunia. Tapi kalau kamu tetap setia di dalam Kristus, artinya kamu tetap memilih setia di dalam hikmat Allah. Karena ada tertulis bahwa hikmat dunia sama seperti hikmat iblis itu adalah kebodohan bagi Allah, tapi hikmat Allah adalah kebodohan bagi dunia. Penyalipan yang dianggap kebodohan bagi dunia adalah ternyata kekuatan Allah. Tapi penyalipan yang adalah kebodohan bagi dunia yang adalah kekuatan Allah, tetapi sebaliknya. Orang-orang menganggap bahwa orang Kristen itu bodoh, tapi sebenarnya merekalah yang bodoh. Jadi kekristenan tidak masuk logika, itu tergantung di dalam logika siapa. Di dalam logika Allah atau di dalam logika iblis. Bagi logika iblis memang tidak masuk. Kenapa? Karena iblis berlogika dengan menyalibkan Yesus mereka menang. Tapi ternyata melalui penyalipan itulah Allah itu menang. Jadi bagi logika iblis, penyalipan itu memang suatu kebodohan dan tidak masuk logika. Tapi bagi logika Allah, bahwa penyalipan itu adalah suatu kemenangan Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kekristenan tidak masuk logika, berarti kamu memilih di dalam logika siapa. Kekristenan tidak masuk logika itu tergantung dalam logika siapa. Bagi logika Allah ini masuk akal, tapi bagi logika iblis ini tidak masuk akal. Lalu di manakah posisi Anda saat ini? Apakah Anda termasuk dengan orang-orang yang berlogika seperti iblis atau berlogika seperti Allah? Terima kasih.